Selamat siang pemirsa. Selamat berjumpa di siang hari ini dengan kami dari Detik Nusantara News. Pemirsa, untuk melengkapi di siang hari ini, kami akan menyampaikan berita aksi saling lapor yang dipicu oleh terbitnya sebuah berita di media online pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 bulan lalu yang berjudul Seakan Menjajah, investor ini masuk Kabupaten Jembrana diduga caplok sempadan sungai lantaran merasa dirugikan dan tidak terima atas pemberitaan yang dimuat oleh wartawan inisial PS di media CMR. Selanjutnya, DS alias AY, pemilik SPBU yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, melaporkan wartawan inisial PS dan Iwayan Diandre, seseorang yang menjadi sumber dalam pemberitaan tersebut ke Polres Jembrana. Rupanya pelaporan tersebut berbuntut panjang, yang mana pada hari Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, Iwayan Diandre, seorang warga masyarakat Kelurahan Pendam, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang sempat dilaporkan oleh inisial DS dengan didampingi dua orang rekannya bernama Iketut Widian dan Anak Agung Murah Erosi, melaporkan balik inisial DS alias AY pemilik SPBU tersebut ke Polres Jembrana. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian dari Iwayan Diandra berikut ini. Om Swastiastu. Selamat pagi para jurnalis dan kami. Kebetulan yang juga didampingi oleh beliau, Pak Dokter, jadi betul sekali kami selaku tokoh masyarakat Kelurahan Pendam, di mana dalam hal ini kami sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini terhadap diduga memakai bantaran sungai Jembrana di bantaran sungai yang juga tanpa izin. Itu setelah kami sudah 3 kali mohon kejelasan beliau yang kebetulan datang ke kantor diterima oleh staf administrasinya. Kami juga sudah nulis di buku tamu untuk bisa bicara sama pemimpin pemilik SPBU. Nah, yang ketiga kali jawaban dari pemilik itu titip pesan sama stafnya beliau bahwa suruh Pak Diandre langsung tanya ke Pemda terhadap izin bangunan meeting room yang ada di bantaran sungai itu sudah ada izin. Nah, setelah kami konfirmasi ke Pemda, salah satu stafnya di PUPR bahwa beliau memberikan tanggapan bahwa kami dari Pemda tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan izin membangun di bantaran sungai terhadap bangunan meeting room itu. Nah, itu jawaban dari beliau dari Pemda. Nah, sehingga dasar itulah kami minta kejelasan dalam hal ini karena sudah 3 kali kami melakukan hal seperti ini, sehingga kami akan juga beliau yang acara juga tidak beliau melakukan ini dugaan memakai lahan tanah milik negara yang ada di bantaran sungai itu perlu kejelasan. Nah, itu aja. Nah, dalilnya itu yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan dalam hal ini yaitu pasal indikasi junto Undang-Undang 51 PRT menyatakan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang diancam dengan hukuman pidana junto pasal 167, 242, bla bla yang lain dan tentang penyerobotan tanah. Itu dua, terlapor terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 167 KUHP. Nah, itu penyerobotan tanah sepadan sungai Gading. Dalam hal ini delik penyataan.
Jadi yang ketiga terlapor terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 34 Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air yang menegaskan barang siapa yang terbukti melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup dapat dipenjara 3 tahun penjara dan denda 500 juta yang membongkar bangunan yang sudah dibangun dan dikembalikan kepada semula. Saya sebagai dalam hal pemerhati terhadap dalam hal ini kerugian yang dalam hal ini kan dulu tahun 2006 dengan adanya erosinya tebing pinggir Sungai Jogading. Nah, Kepala Lingkungan saat itu langsung koordinasi dengan Pak Lurah dan langsung Pak Lurah koordinasi dengan Camat Negara, diperintahkanlah untuk mereboisasi itu, ditanami pohon-pohon seperti gasi yang lainnya. Ya dalam hal ini kan karena kami waktu itu Kepala Lingkungan menunjuk salah satu orang yang disuruh memelihara dengan upah itu kurang lebih ya dari hasil nanti perawatan itu ada seperti pisang itu. Jadi kerugiannya jadi kerugian upah menanam dan merawat tanaman pada tahun 2006 sebesar kurang lebih 10 juta. Jadi dalam hal ini kerugian tidak mendapatkan hasil tanaman per bulan 500.000 lah, 500.000 dari hasil pisang maupun daun pisang sampai selama 36 bulan dan kurang lebih. Nah itu kerugian material berupa kehilangan suasana hijau yang indah, hilangnya kicauan burung-burung yang merdu, hilangnya pancoran yang dikeramatkan oleh warga mencapai 1 miliar rupiah. Kerugian immaterial. Apalagi sekarang kita tahu juga Bali ada di Perda nomor 4 tahun 2019, di sana kan wajib kita itu dalam segala Danau Kertinya untuk melestarikan sumber-sumber mata air. Nah, apalagi saya dengar juga WWF-nya ini kan World Water Forum ini juga ingin menyelamatkan sumber-sumber air di dunia mungkin dalam hal ini. Nah, inilah peran kita selaku masyarakat warga untuk menindaklanjuti lingkungan-lingkungan yang mestinya ada sumber air yang perlu kita pelihara dan kita selamatkan buat anak cucu kita. Yang menerima tadi tanggal 21 bulan Mei 2004 Ibu Ari Santike yang Arif ya itu Dewa yang menerima. Dijelaskan kembali ulang Pak, siapa namanya yang menerimanya? Ibis dari situ saja Pak, dari situ saja. Ibu Arif Santika Dewa yang menerima. Dari unit berapa itu Pak? Unit 2 sana ada tulisan Polres ya. Iya baik. Ini tambahan dikit. Ya, mungkin yang sedikit aja menambahkan kan tadi oleh penyidik katanya Bapak Arif ini ditanyakan apakah Bapak maksudnya Pak Wayandiandra itu mempunyai legal standing nggak terhadap tanah itu ditanyakan tadi, apakah punya sertifikat kok bisa memasuki tanah tersebut, kan begitu pertanyaan tadi. Maka dijelaskan oleh beliau tadi ini bukan delik aduan, ini adalah untuk kepentingan umum, karena untuk kepentingan umum apalagi berhubungan dengan lingkungan siapa saja boleh melaporkan, karena kalau melihat ada fenomena kejadian katakanlah indikasi pengerusakan seperti itu, ada muncul pertanyaan, kenapa enggak Pak sendiri melaporkan? Saya sendiri melaporkan, saya tidak tahu, ada pancoran tidak tahu, ini tidak tahu, itu tidak tahu. Tetapi beliau ini adalah saksi fakta. Sebagaimana ilmu hukum pun mengajarkan kepada kita itu. Jadi alat bukti itu saksi, tapi satu saksi bukan saksi. Beliau tadi menyatakan ini beliau saksi fakta yang melihat, yang mengamati, yang mendengar. Tetapi nanti ada saksi korban yang benar-benar ikut menanam dengan beliau, dia dapat upah. Tuh tanahnya yang ditanam itu dirabas begitu saja. Itu tambahan saya. Yang berikutnya nanti kan ditanyakan begini, ini agak sedikit sulit menjawab gitu. Apakah ada foto-foto sebagai salah satu alat bukti nanti yang menerangkan bahwa pernah ada tanaman seram besi dan sebagainya. Maka beliau pun menjawab, jawabannya kurang lebih seperti ini. Adanya foto-foto beton-beton yang sekarang ada di sana, ada meeting room yang ada di sana, bayangnya itu tentu dapat dikatakan sebagai salah satu alat bukti. Terutama kalau kita ngomong ada persangkaan gitu.
persangkaan itu dulu memang ada pohon-pohon apa-apa. Sekarang kita menyangkanya bahwa dengan ada bangunan itu menyangka bahwa pohon-pohon itu memang ada. Kalau sekarang ditanya, susah. Ditanya sekarang, kenapa nggak dulu saja protes gitu Pak Yani ya? Gitu. Kenapa nggak dulu saja protes? Saat itu aja laporkan. Protes seperti itu tuh sudah ada dilakukan baik oleh beliau sendiri Pak Wayan Diandro maupun berbagai keramu-keramu yang lain protes gitu, tidak setuju ada seperti itu. Tetapi takutnya gimana? Karena katakanlah oknum itu gitu Pak Yani ya. Saya ini keluarga bupati, makanya akhirnya diamlah semuanya gitu. Jadi kalau bahasa Bali, saya minta maaf itu neng-teng pejang nama kita punya bapak yang sangat kita hormati itu. Jadi agak diam. Tetapi belakangan karena ada semacam minta maaf ini, mungkin saja ya ada kalimat-kalimat diksi-diksi narasi yang sedikit agak arogansi, nah, diungkitlah kembali dan sudah ada dorongan-dorongan jadi dari masyarakat ya Pak Yani ya, hanya dilaporkanlah ke Polres Jemberana ini. Laporan yang sudah diterima oleh Polres Unit 2, mohon kami ya supaya supaya diselesaikan, dituntaskan laporan ini. Permintaan dari kita. Arah laporan ini biar jelas, biar tidak sampai mengambang. Nama itu aja permintaan. Tidak nambahkan lagi sedikit ini juga. Jadi arah ke depan itu mimpinya, harapannya, idealnya kan begitu ya. Terlapor dipanggil, saksi-saksi dipanggil, diadakan pemeriksaan setempat sehingga tidak, kalau istilah sosiologisnya itu tidak masuk angin gitu loh gitu. Nah juga artinya Pak Yan minta tolong kepada pers gitu supaya hal ini diatensi terus disampaikan kepada masyarakat sehingga muncullah sebuah opini bahwa penyelamatan lingkungan itu bukan isapan jempol kan gitu Pak Yan ya, sehingga peduli karena ini kalau terus dibiarkan pers juga tidak peduli, pers juga gagap gitu dalam mereka menyuarakan ini akan menjadi namanya presiden buruk bukan presiden. Oh ya. Ditiru-tirulah oleh masyarakat lebih depan dan lain-lain. Jadi isu seperti itu sudah muncul. Mani lakar anam mani kalau kayak anam sapi itu sudah muncul seperti itu. Maksudnya di sempadan-sempadan lainnya juga. Sempadan-sempadan lain yang memang ada kelihatannya ada ruang untuk itu. Gitu. Sehingga ada harapan ke depan seperti itu jangan sampai kasus ini diam gitu, apapun alasannya. Nah itu saja. Jadi jangan cuma nambah. Nah mudah-mudahan saya minta tolong dengan para media yang hadir, termasuk juga dari penyidik kan. Dari penyidik. Nah mari kita selamatkan lingkungan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan tidak ada kepentingan pribadi saya. Jadi apa perintah diperda, apalagi ini ada undang-undang, dalam undang-undang, ayolah bersama-sama membangun menciptakan desa maupun kelurahan kabupaten yang kondusif bagaimana dengan berlatar Trihito Karangina ini kita dan sepertinya betul kita selamatkan. Dan supaya enggak jadi presiden buruk kok itu boleh membangun di bantaran sungai dan di hanya dengan mengaku-ngaku saudara bupati. Nah mudah-mudahan tidak seperti itulah kan gitu dulu. Jadi itu harapan kami, mudah-mudahan Bapak dari para media kami harapkan juga membantu kami, masyarakat kami secara umum dulu bagaimana kedepannya ini juga betul-betul dikawal oleh awam. Karena itu jadi mungkin sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan lain. Sudah cukup. Kurang lebih saya mohon maaf, saya sinap bantu pada saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari Detik Nusantara News mengucapkan terima kasih.